Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat ya. Nah, kali ini langsung akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, kalau misalkan kalian pusing gitu ya, terus berobat ke dokter. Nah, kan dikasih resep tuh. Misal ada tulisannya 3 kali 1. Nah, kalau ada seperti itu, kalian meminum obat itu bagaimana? Apakah 3 sekali minum 3 tablet, pagi 3, siang 3, malam 3? Apakah begitu atau bagaimana? Nah, sebelumnya coba kalau 3 kali 1 sendiri hasilnya berapa ya? Nah, 3. Jadi yang dimaksud dari 3 kali 1 dari resep dokter itu adalah 1 kali tablet di pagi, 1 kali tablet di siang, 1 kali tablet di malam. Jadi ini kan hasilnya 3 ya kan? Nah, jadi kalau 3 kali 1 itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan 1 tambah 1 tambah 1. Nah, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti ini berulang ya. Namanya berulang berarti bilangannya sama. Di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, satunya ada berapa? Ada 3 kali. Nah, makanya 3 kali 1 ditulis 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ada 3 kali, hasilnya 3 gitu ya. Jadi kalau minum obat cara penulisannya seperti itu, tahu cara meminumnya ya, tidak sembarangan. Bukan 3 tablet dalam sekali minum, tetapi 1 tablet ini sebanyak 3 kali. Kalau misalkan 3 kali setengah, berarti gimana? Berarti setengahnya ini ya. Nah, 3 kali setengah ya. Berarti setengah tablet, ya kan? Setengah tablet sebanyak 3 kali, pagi, siang, dan malam, dan seterusnya. Gitu ya konsep dari perkalian. Nah, jadi kalau misalkan ada 2 kali 5, berarti 5-nya sebanyak 2 kali. 5 dijumlah sebanyak 2 kali. Kalau ada 3 kali 5, berarti 5-nya sebanyak 3 kali dijumlah 15. Kalau 4 kali 5, 5-nya sebanyak 4 kali. Ini ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil perkalian dari bilangan positif dan positif ya. Nah, hasilnya adalah positif. Bilangan positif kali positif hasilnya positif. Jadi untuk perkalian dua bilangan positif hasilnya positif. Bagaimana kalau perkalian dari dua bilangan yang berbeda? Nah, misal di sini adalah positif, ini negatif. Hasilnya apa? Nah, berdasarkan konsep yang tadi, 3 kali 1. Satunya ada 3 kali. Nah, kalau di sini berarti yang 2 kali siapa? Nah, ada negatif 5-nya yang 2 kali. 1, 2. Jadi ketemu negatif 10. Nah, kalau ini negatif 5-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Ketemu negatif 15. Ingat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kemarin ya. Nah, ini berarti ada 4 kali. Nah, ketemu negatif 20. Nah, jadi ini perkalian dua bilangan yang tandanya berbeda, hasilnya negatif. Kesimpulannya adalah suatu bilangan bulat yang tandanya berbeda, yaitu satu positif, satu negatif, hasilnya negatif. Nah, terus kalau sama-sama negatif bagaimana hasilnya dua bilangan itu? Nah, perhatikan dulu khusus untuk perkalian. Nah, perhatikan polanya seperti ini. Nah, pertama diambil dulu ini dulu. Diambil negatif 2 dikalikan negatif semua dulu. Baru ini sebarang aja ngambilnya yang di sini. Misal saya mulai dari 3, 1 diurutkan ke bawah gitu ya, sampai negatif 3. Sampai nanti menghasilkan bilangan negatif kali negatif. Nah, ini kan dari awal sudah yang bilangan positif kali negatif. Positif kali negatif. Ketemu negatif ya, 3 kali 2 negatif 6. 2 kali negatif 2 negatif 4. Ini negatif 2. Kemarin sifatnya yang perkalian dengan 0, ini nanti ya hasilnya adalah 0. Nah, ini coba. Ini plus 2 ya, ini juga plus 2. Plus 2. Otomatis semuanya plus 2, tinggal dicari hasilnya. Nah, ini plus 2, plus 2, plus 2. Ini berkurang sama, berkurang 1. Nah, polanya tetap, yang namanya pola tetap seperti ini. Nah, jadi sampai pada bilangan yang negatif kali negatif, ini hasilnya
positif. Ini juga negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, jadi kesimpulannya apa? Dua bilangan bulat yang bertanda negatif dengan negatif hasilnya adalah positif. Gitu ya. Nah, kalau secara umum disimpulkan, nah, kalau tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif hasilnya positif. Kalau tandanya beda, nah hasilnya negatif. Gitu ya pada perkalian. Bisa dipahami ya? And how tentang perkalian sifatnya bagaimana ya? Yuk dianalisis bersama. Nah, misalkan diambil A, B itu adalah notasi untuk bilangan bulat. Bebas bisa A, bisa B, bisa P, bisa Q gitu ya. Nah, misalkan diambil bilangan bulatnya adalah 2, negatif 3, 5. Untuk yang P negatif 5, negatif 4, 3. Nah, A kali B berarti A dikalikan dengan B, berarti 2 kali 5. Berarti ketemu negatif 10. Ini negatif 3 kali negatif 4, 12. 5 kali 3, 15. B kali A. Nah, berarti dibalik ini kali ini ya. Negatif 5 kali 2 negatif 10. Ini negatif 4 kali negatif 3, 12. 12 ini 15. Nah, perhatikan kolom ini. Nah, ini A kali B ternyata hasilnya sama dengan B kali A. Yang seperti ini namanya sifat komutatif. Nah, sebelum komutatif, nah tadi kan ada A kali B. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Hasilnya adalah bilangan bulat juga. Ini bilangan bulat. Hasilnya bilangan bulat juga. Ini bilangan bulat juga. Nah, sifatnya kalau yang dua bilangan bulat dikalikan, hasilnya adalah bilangan bulat, maka namanya ini sifat tertutup. Nah, yang kemudian yang kedua, komutatif. Nah, ini namanya komutatif, yaitu dibolak-balik dikalikan, hasilnya sama. Maka dikatakan komutatif. Dinyatakan secara umum seperti ini. A kali B sama dengan B kali A. 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2, gitu ya. Untuk yang ketiga, yaitu punya unsur identitas pada perkalian, yaitu 1. Apa sih unsur identitas? Yaitu jika dikalikan dengan 1 adalah hasilnya diri sendiri. Perhatikan yang di sini, ini ya. Ini dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah tetap. Ini yang kolom ini, A kali 1 tetap. Ini hasilnya tetap di sini ya. A. B kali 1 juga tetap hasilnya sesuai yang di awal B ini. Nah, begitu. Itu namanya dikalikan dengan unsur identitas. Unsur identitas perkalian apa tadi? 1. Kenapa 1? Karena jika dikalikan 1 adalah hasilnya diri sendiri. Kemudian perkalian dengan 0. Nah, perkalian dengan 0 hasilnya selalu 0. Nah, itu sifatnya untuk 1, 2, 3, 4. Next, sifat. Yo. Sekarang asosiatif. Association. What is association? Perkumpulan gitu ya, jadi dikumpul-kumpulkan. Nah, misal tadi ini A, B, kemudian C diambil sembarang bilangan bulat ini ya. Kalian bebas nanti bisa mengganti bilangan-bilangan yang di sini, kemudian disesuaikan dengan perkalian yang di atas ini. Ini A kali B dulu baru dikalikan C. Berarti 2 kali negatif 5 dulu. Negatif 10 dikali 3 ketemu negatif 30. Negatif 3 kali negatif 4 12 dikali 2 ketemu 24. 5 kali 3 15 kali 2 ketemu 30. Nah, perhatikan yang di sini. Sama tidak? Nah, kalau yang pertama A kali B dulu yang dikumpulkan, yang dikalikan baru dikalikan C. Kalau yang kedua B kalikan C dulu baru dikalikan A. Tetapi ternyata hasilnya sama. Nah, yang seperti inilah yang disebut sifat asosiatif. Nah, secara umum dituliskan seperti ini ya. Nah, ini. Lanjut. Nah, bagaimana kalau yang tabel ini? Nah, perhatikan kalian ini yang B tambah C dulu. B tambah C berarti negatif 5 tambah 3 negatif 2. Negatif 4 tambah 2 negatif 2. 3 tambah 2 5. Kemudian coba A dikalikan B tambah C. Nah, ini sudah ditambahkan baru dikalikan dengan A. Berarti 2 dikali ini tadi ya sudah dicari, ketemu negatif 4. 2 dikali 4 tambah 2 ketemu 6. 5, ini 5 dari sini ya.
3 tambah 2 ini ketemu 5. Nah, kemudian dicari yang di sini. A plus B dikalikan A plus C. Nah, A plus B dicari dulu di sini. Nah, sudah didapat ya. Nah, oh ternyata setelah dicari ketemu kolom ini. Oh, hasilnya kok sama dengan ini ya. Ini 25, maaf. Nah, sifat inilah yang dinamakan sifat didistributifkan. Nah, sifat distributif terhadap penjumlahan karena di sini penjumlahan. Nah, secara umum ditulis seperti ini. Nah, ini ya. Nilai ini, nilai ini sama dengan nilai ini. Nah, A dikalikan B plus C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contohnya di sini tadi ya. Sudah sama di sini. Oke, gitu ya. Untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, secara umum yang tadi sudah dilakukan bisa disimpulkan lagi bahwa sifat perkalian pada bilangan bulat adalah tertutup, komutatif, mempunyai unsur identitas yaitu 1 tadi, kemudian perkalian dengan 0 punya sifat asosiatif, distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nanti bisa dibuktikan sendiri ya, tinggal di sini dikasih ganti min. Oke, saya kira cukup. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu next video. Dadah.